dokter, kan memang kita ketahui ya kalau Meriam Bellina ini merupakan salah satu artis senior. Nah, untuk Meriam Bellina skin quality-nya sudah berapa lama nih, Dok? Dan juga treatment apa yang memang setelah dilakukan oleh Meriam Bellina ini, Dok? Oke, jadi kalau yang artis senior ya, Kak Meriam itu kan memang udah lama banget dia di dunia acting dan nggak ada yang nggak tahu lah tentang dia. Jadi kalau misalnya dia kan memang cantiknya natural sebetulnya. Tapi yang namanya usia kan ya memang terkikis yang namanya cantiknya itu. Jadi kalau misalnya dibilang, oh biarinin aja cantik natural gitu, kan nggak ada yang namanya cantik natural itu selamanya. Jadi maka dari itu memang diperlukan untuk treatment yang menjaga cantik naturalnya. Nah, dengan cara skin quality itu kita ada yang namanya Milky Boom. Jadi kalau Milky Boom itu kita awali dengan infusnya terlebih dahulu karena infusnya yang benar-benar krusial, yang paling bagus gitu ya. Karena dia bagus untuk menyetop yang namanya anti-agingnya, untuk agingnya dia. Dia untuk anti-aging, jadi dia ada ekstrak stem cell yang fungsinya itu melembabkan, mencerahkan gitu ya, dan juga membantu sel-sel tubuhnya itu regenerasi lagi supaya lebih mudah gitu dari dalam. Dan juga kalau dari luar memang kita tambahkan seperti yang namanya DNA Salmon, terus kita tambahkan juga Milky Baby Skin, Milky Laser Booster gitu ya, untuk skin quality-nya supaya hasilnya itu kulitnya supaya cerah, lebih lembab, lebih bagus. Luar biasa ya, Dok, ya, ada yang lebih bagus nih kulitnya. Lalu, Dok, anti-aging ataupun treatment apa nih yang cocok untuk anti-aging itu seperti apa sih, Dok? Mungkin bisa jelaskan sedikit. Ya, oke. Jadi kalau misalnya treatment anti-aging tadi untuk skin quality-nya udah ya, tapi kalau misalnya untuk contouring, jadi sebetulnya yang namanya tubuh itu pastinya akan ada degeneratif atau ada kemunduran gitu ya. Jadi ada pengurangan dari volume yang namanya otot dan juga tulang. Yang dimana kalau misalnya kita lihat yang senior-senior pasti seperti badannya atau wajahnya itu seperti makin mengecil. Karena yang namanya tulang itu makin mengecil, jadi kita memerlukan treatment yang seperti filler untuk mengisi. Jadi dia mengisi yang kurangnya itu seperti di bagian pelipis, di bagian pipi, di bagian rahang sampai ke bagian dagu. Jadi untuk hasil yang segar, jadi nanti fondasinya dapat di situ. Setelah itu kita tambahkan treatment botox. Jadi botox itu kan dia untuk kerutan-kerutan halus dan juga yang kasar gini ya. Jadi kalau naikin alis dia ada kerutan, terus seperti tersenyum juga ada kerutan. Nah itu yang kita botox, serta di bagian leher juga bisa kita botox supaya kerutannya juga berkurang. Dan juga yang terakhir kita ada yang namanya benang. Jadi kalau misalnya treatment kita tadi udah bagus gitu ya, udah sempurna banget, tapi kan yang namanya kulit itu pasti ada bagian yang masih berkerut, yang masih kendur. Nah itu perlu untuk ditarik benang supaya dia terjadi rangsangan kolagen, supaya kulitnya kencang lagi gitu. Agar kembali lagi nampak lebih muda gitu ya, dokter ya. Iya, Nah, betul. terus lalu, Dok, ada artis cantik juga nih, ada Aura Kasih gitu yang kulit tuh mulus banget. Nah, itu treatment apa sih, Dok, yang sebetulnya dilakukan oleh Aura Kasih ini, Dok? Jadi kalau misalnya Aura Kasih sendiri dia lebih ke arah skin quality. Jadi kalau skin quality itu dimulai dari Milky Boom yang tadi itu, dia untuk the treatment luarnya dia melakukan yang namanya Milky Laser Booster. Nah, Milky Laser Booster ini benar-benar diminati sama dia. Jadi kalau misalnya untuk treatment ini yang pertama itu kita melakukan treatment laser seluruh kulit wajah sampai ke bagian leher supaya nanti wajahnya itu semakin cerah, lembab, kolagennya terisi gitu, lebih kenyal. Dan juga yang kedua ada treatment yang namanya Milky Baby Skin. Jadi kalau Milky Baby Skin itu dia aplikasi serum di wajah dengan menggunakan dermapen, nanti masukkan ke kulit yang ditujunya. Gitu. Jadi nanti kulitnya itu lebih cerah, lebih lembab, dan juga dia anti polusi. Dan terutama kan kalau misalnya di saat-saat ini pastinya kan kita udah mulai aktivitas outdoor lagi nih, terkena polusi, sehingga dia bisa menjaga kulit itu tetap stabil, tetap cerah, lembab gitu ya, nggak kering, dan juga kalau di makeup itu lebih bagus. Nah gitu. Berarti dari dalam dan juga dari luar ya, Dok, yang anti polusi, anti sinar matahari mungkin, dan anti-anti yang lainnya nih ya, bisa dicoba di klinik Dermapro. Lalu, Dok, mungkin berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk menjalani treatment ini tuh? Untuk melihat hasilnya tuh berapa lama nih, Dok? Nah, untuk beberapa treatment ini memang dia ada yang downtime-nya ada yang sebentar, ada juga yang lama. Jadi kalau misalnya downtime yang agak lama itu seperti laser, pada umumnya kan laser itu memang dia ada downtime-nya seperti kemerahan di hari pertama dan juga ada efek kusam di hari kedua dan ketiga. Setelah itu nanti dia akan cerah maksimal. Tetapi ada beberapa treatment juga yang memang diminati juga karena nggak ada downtime-nya.
Seperti ada pasien itu mau appointment, "Dok, saya mau appointment pagi ini nih jam 9 pagi, nanti jam 1 siang saya mau ada rapat," gitu. "Ini gimana, Dok? Bisa nggak treatment?" Nah, bisa aja karena beberapa treatment kita nggak ada downtime-nya. Seperti yang namanya look skin gitu ya, treatment yang padahal itu suntikan di wajah tapi dia nggak ada downtime-nya. Lalu juga ada infus yang tadi itu infus milky, dia juga nggak ada downtime-nya sama sekali. Oke, nah mungkin saya akan ke dokter Elsa nih sedikit nih dok. Kan kita tuh memiliki tipe kulit yang berbeda-beda begitu ya, ada yang kering, mungkin ada yang berminyak. Lalu untuk membedakan treatment ini seperti apa nih dok? Oke, jadi kalau untuk tipe kulit biasanya kita menilai bukan dari satu kali pertemuan saja, tapi perlu dilihat dari sehari-harinya kurang lebih misalkan ada keluhan kulitnya mudah ketarik gitu ya rasanya setelah cuci muka atau ada kelupas, nanti dievaluasi dari konsultasi, kemudian kalau misal kita sudah tahu nih tipe kulitnya kering atau berminyak. Contoh misalkan pada pasien yang kulitnya berminyak, pasti kita tidak lakukan dulu misal skin booster karena itu lebih untuk membantu hidrasi dari kulitnya tadi. Kemudian contoh misalkan untuk pasien yang tipe kulitnya kering, itu laser kita hindari dulu pengerjaannya karena dia cenderung bisa membuat keringnya jadi lebih parah gitu. Jadi kita sesuaikan lagi kondisi kulitnya. Infus itu bisa membantu salah satunya untuk kulit kering tadi. Jadi selain anti aging, infus membantu sekali untuk kulit kering. Berarti pemirsa jangan khawatir ya kalau misalnya mau mencoba, ternyata nih ada rangkaiannya dulu sebelum nanti dilakukan treatmentnya, dilihat dulu oleh dokternya seperti apa yang cocok nih untuk pemirsa yang memang ingin mencoba treatment tersebut. Nah pemirsa jangan kemana-mana karena kita masih akan terus melanjutkan obrolan yang menarik sekali mengenai baby skin ataupun mengenai treatment yang dilakukan oleh para artis untuk Anda setelah yang satu ini.